Hai, welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and share your comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa tetap berbuat baik. Tematik terpadu kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi, dan cinta tanah air. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Anak-anakku yang hebat, masih ingatkah kalian dengan organisasi yang bernama ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini memiliki berbagai kerjasama yang bergerak di berbagai bidang, di antaranya ekonomi, sosial, budaya, keamanan, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara anggota ASEAN memiliki peran penting dalam kerjasama-kerjasama tersebut. Kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bidang kerjasama negara-negara ASEAN adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama dalam bidang IPTEK adalah meningkatkan daya saing kawasan ASEAN. Tujuan ini diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat negara-negara ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anakku, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN turut berperan aktif dalam kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita perhatikan ya, apa saja peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia mendukung pembentukan Komite IPTEK ASEAN. Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Komite IPTEK ASEAN atau ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COS). Pertemuan ini diadakan 3 tahun sekali yang bertujuan merumuskan program-program peningkatan daya saing kawasan ASEAN di bidang IPTEK. Indonesia memimpin salah satu program ASEAN-COS tentang sistem peringatan dini Early Warning System dan pengurangan resiko bencana alam. Program tersebut dinamakan APASTI, ASEAN Plan of Action on Science, Technology, and Innovation. ASEAN-COS. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ASEAN-COS pada tanggal 22 Agustus 2015 lalu. Pertemuan ini diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus mendukung perkembangan ekonomi ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Baik anak-anakku, ibu perhatikan ya, ini adalah beberapa kerjasama ASEAN atau negara-negara anggota ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Indonesia dan Thailand melakukan kerjasama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi, perdagangan, pelatihan, teknik penelitian dalam bidang pertanian. 2. Indonesia dan Singapura bekerjasama melakukan penelitian kemaritiman tentang penanggulangan bencana. 3. Indonesia dan Malaysia membangun PLTU di Sumatera dan Kalimantan. 4. Singapura dan Indonesia membangun jaringan kabel laut tahun 1980 dan disusul oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Manfaat kerjasama antar anggota ASEAN. 1. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 2. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia. 3. Mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. 4. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 6. Meningkatkan pendapatan negara. 7. Menciptakan pergaulan yang selaras, serasi, dan seimbang di kawasan ASEAN. Anak-anakku, bagaimana sikap yang harus dikembangkan untuk mendukung kerjasama antar anggota ASEAN oleh kalian sebagai pelajar? Contohnya adalah 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Tidak membeda-bedakan antar anggota ASEAN. 3. Melaksanakan kerjasama dengan penuh tanggung jawab. 4. Menaati aturan yang berlaku dalam kerjasama. 5. Tidak mencampuri masalah negara lainnya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Ibu memberikan 5 buah soal, kalian kerjakan di buku tulis tematikmu ya. Jangan lupa. Alhamdulillah, materi ilmu pengetahuan sosial hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik, minta bantuan ayah atau ibu dan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review tugas hari ini. Kerjakan ayo berlatih pada slide 10 di buku tulis tematikmu. Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada bapak ibu guru melalui aplikasi WhatsApp. Selamat mengerjakan anak-anak yang hebat. Dah.